Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah. Kemuliaan, nikmat demi nikmat, karunia demi karunia, anugerah demi anugerah yang kita rasakan setiap harinya, setiap detiknya, hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan kita ke masjid dipanggil untuk kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mungkin kita akan dipanggil ke dalam masjid, tapi sayangnya bukan untuk sholat, tapi untuk disolati. Lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita senantiasa untuk mengirim salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin, sini jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang paling makbul, doa yang paling mustajab di antara seluruh doa-doa manusia-manusia lainnya. Maka beruntung sekali kita. Kenapa kita beruntung masyarakat muslimin? Karena kita memiliki sosok Nabi, sosok Rasul yang begitu peduli terhadap umatnya. Bukan hanya kepeduliannya di dunia ini masyarakat muslimin, memperjuangkan dengan dakwah sampai Islam ini bisa tersebar ke seluruh dunia, hingga sampai ke pelosok-pelosok di negeri kita yang tercinta ini, Indonesia. Tapi tabarakallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepeduliannya hingga di akhir zaman, bahkan ketika melintasi sebuah alam, melintasi alam barzakh, lalu kita memasuki alam mahsyar, di padang mahsyar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum tenang, belum selesai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan 5 doa masyarakat muslimin. Riwayat demi riwayat itu ada banyak sekali doa-doa Nabi kepada umatnya. Dan di antaranya itu ada 5 doa, tapi satu di antaranya, seluruh doa Nabi itu semuanya dikabulkan kecuali satu. Maka mari kita simak satu demi satu masyarakat muslimin, apa doa Nabi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kenapa ada satu yang tertolak. Riwayat demi riwayat yang pertama masyarakat muslimin, doa pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah doa kepada umatnya yang dimana dia tidak tertidur lagi setelah sholat subuh, ketika dia sudah bangun subuh. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahumma barik li ummati fi bukuraha. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma barik li ummati, berkahilah umatku, fi bukuraha, di sepanjang waktu paginya. Jadi para ulama menjelaskan bahwa doa ini ketika umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah bangun pagi itu tidak tertidur lagi, sudah bangun subuh tidak tertidur lagi. Dan ternyata ini ada kemuliaan tersendiri di waktu subuh, di waktu pagi. Bahkan orang-orang di barat itu membuat sebuah klub namanya morning club. Jadi ada sebuah klub tersendiri di barat itu, sampai di Amerika itu mereka tidak mau tertidur lagi setelah bangun di waktu pagi, di waktu jam 5. Nah, kita sebagai muslim ini sudah ada anjurannya, sudah ada perintahnya. Salah satu rukun dari Islam kita adalah sholat 5 waktu, adalah sholat subuh. Nah, ternyata kemenangan demi kemenangan itu ada di waktu pagi ini. Maka kenapa diberkahi? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memberikan kemuliaan buat kita yang betul-betul menjaga pagi kita, supaya kita bisa bugar dan segar saat kita melaksanakan aktivitas di pagi hari sampai kita pulang kembali ke rumah kita. Dan sebenarnya rahasianya kenapa kita bisa segar di pagi hari itu karena di malam harinya. Di malam harinya kita betul-betul mempersiapkan, bukan hanya sekedar tidurnya seperti tidur biasa, tapi betul-betul kita mempersiapkan supaya apa, kita bisa terbangun. Nah, apa langkah-langkahnya? Kita harus tahu bahwa di dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan tidur kita itu untuk istirahat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Naba, "Wa ja'alna naumakum subata." Dan kami menjadikan tidurmu itu untuk istirahat. Sayangnya
malam hari kita ini dihabiskan hanya scrolling dan scrolling sosial media. Sampai itu kita tidak sangka, dulu sebelum ada video-video yang 1 menit 30 detik, itu dulu kita kalau misalnya mau nonton itu yang durasinya panjang untuk mendapatkan berita, informasi, ilmu. Tapi saat ini karena videonya lebih pendek, di Reels, di Shorts, dan aplikasi lainnya, itu kadang lebih membuat kita terbuai, karena memang didesain algoritmanya itu supaya kita apa? Terus menyimak lagi, scrolling lagi, dan suasana hati kita itu berubah-ubah. Padahal baru-baru saja kita bahagia melihat ada satu tayangan video yang baik sekali. Tahu-tahu setelah itu ada video yang bikin sedih. Lalu kita scrolling lagi 1 menit, berubah lagi perasaan kita jadi marah karena ada berita, misalnya ada kasus pembunuhan dan sebagainya. Naudzubillah. Jadi kita ini diombang-ambing, ini kita punya perasaan. Sehingga sebelum tidur ini kita tidak mempersiapkan diri. Sehingga apa? Kita kadang itu telat akhirnya bangun. Karena kenapa? Kita terbawa, handphone kita ikut tertidur bersama kita sampai lowbat, lupa ngecasnya di malam hari. Nanti pada saat kita terbangun baru dicas, padahal kita sudah mau berangkat ke sekolah, kita sudah mau berangkat ke kampus, kita sudah mau berangkat ke kantor, di tempat usaha kita dan sebagainya. Karena kenapa kita tidak mempersiapkannya? Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu sebagai pakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa." Dan kami menjadikan malam itu sebagai pakaian, tempat istirahat memang. Lalu dijadikan siang hari itu mencari penghidupan. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Jadi ma'isha, kita mencari harta, mencari penafkahan, mencari karunia itu di siang harinya. Kebanyakan kita akhirnya terlambat bangun, akhirnya kita tidak produktif di pagi hari karena ngantuk, sampai akhirnya kita di kantor, di sekolah itu tertidur, tidak produktif karena malam harinya kita habis untuk begadang, main game online, Free Fire, 5G dan sebagainya. Anak-anak pasti tahu itu. Maka perlu memang dipersiapkan sebelum tidur. Maka ada jenis tidur yang perlu kita ketahui, masyarakat muslimin. Ada 3 tahapan sebelum kita tertidur ini. Ini memang harus kita miliki ilmunya. Yang pertama ada namanya, ini penelitian dari ilmu kesehatan. Kita gunakan bahasanya supaya ini betul-betul sesuai dengan sumbernya. Yang pertama adalah light sleep. Tidurnya itu 20 menit pertama. Itu kita belum tidur asli, baru menjelang tidur. Light sleep. Setelah kita melewati tidur fase pertama ini, barulah kita masuk di deep sleep. Kurang lebih ini 2 jam. Nah inilah tidur yang paling berkualitas, 2 jam ini. Deep sleep. Sayangnya banyak orang kalau sudah dia terbangun tidur lagi. Nah dialah masuk ke fase yang kita sebut dengan REM sleep. REM, Rapid Eye Movement. Jadi saat itulah kita mulai bermimpi. Banyak orang yang sampai 8 jam tertidur, 9 jam, tahu-tahu ketika bangun malah badannya capek. Kenapa? Karena saat kita bermimpi kita bekerja, otak kita bekerja. Saat bangun itu tubuh kita ini memberikan sinyal bahwa kita ini capek. Saat terbangun bukannya segar, malah kita merasakan badan kita capek dan lelah. Padahal seharusnya walaupun misalnya ada ini kejadian luar biasa, ini dialami oleh guru-guru kami yang Masya Allah suksesnya, solehnya luar biasa. Ternyata dia ini memanfaatkan deep sleep 2 jam itu, yang penting kualitas tidurnya luar biasa. Mungkin dia bisa sampai jam 12 baru tidur, tapi ternyata dia tetap bangun di tengah malam untuk sholat tahajud. Nah ternyata rahasianya 2 jam ini, deep sleep ini, fase yang kedua pada saat tidur ini ternyata dimanfaatkan sebetul-betulnya. Jadi setelah itu dia tidak akan tidur lagi kalau sudah terbangun. Karena kalau sudah ke bawah mimpi, itu biasa tuh, mimpi kita ini terlalu indah kan? Terlalu indah, sampai kita ke bawah-bawah terus. Seolah-olah mimpi itu terjadi, terwujud, padahal belum. Orang sukses itu ternyata rahasianya adalah dia bukan tidur untuk mencari mimpi, tapi dia bangun dari tidurnya untuk mewujudkan mimpi. Mimpi-mimpinya, impian-impiannya. Jadi kita memang di pagi hari itu betul-betul harus beraktivitas lebih cepat, lebih dini. Jadi kalau mau bangun lebih awal ya tidur lebih awal. Itu rahasianya. Nah, apa rahasianya kalau kita mau deep sleep? Ternyata rahasianya adalah kita pertama-tama harus betul-betul mempersiapkan berwudu. Lalu gadget kita tidak digunakan lagi, disimpan betul, disimpan, dicas, dan tidak menoleh lagi ke sana. Kalau perlu kita jangan sampai terganggu lagi dengan suara notifikasi. Kalau perlu casnya jangan terlalu dekat dengan tempat tidur kita. Bisa juga di tempat tidur, tapi memang betul-betul tidak ada gangguan lagi. Cukup suara alarm yang bisa bunyi, bukan notifikasi dari WA dan sebagainya.
Lalu jangan lupa kita setelah wudhu, setelah kita simpan, kita sholat witir dulu. Setelah sholat witir, 1 rakaat atau 3 rakaat, lalu kita baca doa, baca Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 qul. Lalu kita persiapkan tidur kita dengan sebaik-baiknya. Tidur, dan itulah yang akan terjadi deep sleep. Saat terbangun jangan lagi kita tambahi untuk bisa mengejar mimpi di dalam tidur. Tapi kita bangun supaya kita bisa mewujudkan mimpi. Ini rahasianya. Makanya kenapa betul-betul Allah berkahi waktu pagi orang-orang beriman. Nah, ini doa yang pertama, masyarakat muslimin. Lalu apa doa berikutnya? Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW langsung meminta kepada Allah 3 doa sekaligus. Nah, disinilah doa yang dimana 2 dikabulkan oleh Allah, 1 ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu Nabi SAW suatu hari tiba dari tempat yang tinggi. Ketika melewati Masjid Bani Muawiyah, beliau masuk dan kemudian sholat 2 rakaat. Mereka pun, ya, warga di sana itu sholat juga bersama Nabi SAW. Dan Nabi memanjangkan doanya.